Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita akan kupas tuntas bab 59 dari The Art of Thinking Clearly, karya Rolf Dobelli. Judulnya aja udah, wah, provokatif ya. Jika punya musuh, beri dia informasi. Ini tentang bias informasi. Anda pernah nggak sih merasa harus tahu semua detail sebelum bisa ambil keputusan? Nah, hari ini kita coba bongkar kenapa anggapan itu mungkin keliru, bahkan bisa berbahaya. Mari kita mulai. Ya, betul sekali. Ini semacam ilusi yang umum banget ya. Kita sering percaya kalau makin banyak data, ya makin bagus keputusannya. Tapi buku ini, wah, menantang keras pandangan itu. Oke, jadi apa sih inti dari bias informasi ini menurut Dobelli? Kedengarannya kayak sesuatu yang sering kita alami tanpa sadar ya? Illusion of knowledge, ilusi pengetahuan. Ada kutipan menarik juga dari Daniel J. Boorstin di sana. Oh ya? Gimana bunyinya? Kurang lebih, hambatan terbesar penemuan itu bukan ketidaktahuan, tapi justru ilusi kalau kita udah tahu. Informasi yang kebanyakan yang nggak penting-penting amat, menurut argumen di sini seringkali malah nggak nambah nilai apa-apa, cuma jadi sampah aja. Ilusi pengetahuan ya? Wah, istilahnya kena banget. Pantesan kadang makin banyak riset, kok malah makin pusing ya? Terus, kalau info tambahan nggak selalu bagus, sarannya apa dong? Tadi disebut soal fakta inti atau bare facts. Gimana tuh? Betul, sarannya adalah coba deh andalkan bare facts. Maksudnya, ya informasi paling dasar yang benar-benar kita butuhkan. Intisarinya aja gitu. Nggak usah terlalu banyak pernak-pernik detail. Kenapa? Karena informasi yang berlebihan itu kayak kabut tebal. Kabut ya? Yang bikin nggak jelas. Iya, mengaburkan fakta kunci yang paling penting. Bisa juga bikin kita jadi, overthinking. Oh, mikir kebanyakan gitu ya? Benar, menganalisis terus-terusan sampai nggak bisa gerak. Atau malah fokus ke detail kecil yang nggak relevan sama sekali sama hasil akhirnya. Jadi kalau kita fokus ke data inti, analisisnya malah lebih tajam. Keputusan bisa lebih cepat dan seringnya lebih efektif. Kualitas bukan kuantitas, itu kuncinya. Oke, kualitas bukan kuantitas. Masuk akal sih. Tapi ada satu bagian nih yang jujur aja bikin saya agak kaget waktu baca. Saran yang kedengarannya sinis banget. Bunuh lawan bukan dengan kebaikan, tapi dengan bertonton data dan analisis. Waduh, ini maksudnya apa ya? Kok agak seram? Haha, ya tentu ini metafora ya. Provokatif memang. Maksudnya bukan membunuh beneran tentu saja. Ini lebih ke gambaran gimana kita bisa istilahnya melumpuhkan orang lain. Misalnya pesaing bisnis atau lawan debat. Melumpuhkan. Gimana caranya? Ya, dengan cara membanjiri mereka pakai informasi yang banyak banget. Termasuk data yang nggak relevan, data sekunder, analisis jelimit yang nggak perlu-perlu amat. Tujuannya apa? Supaya mereka tersesat di lautan data itu. Buang-buang waktu, buang energi, buat analisis hal nggak penting. Ujung-ujungnya, ya keputusannya jadi jelek atau telat banget. Nah, ini nunjukin sisi gelapnya informasi berlebih. Bisa jadi senjata pasif gitu. Wah, gila juga ya. Jadi, bias informasi ini bukan cuma soal bikin kita pribadi susah ambil keputusan, tapi bisa juga jadi strategi buat menghambat orang lain. Menarik banget ini implikasinya. Terus, buku ini kan juga kaitkan ini dengan ilusi berita atau news illusion yang dibahas di bab lain ya. Ada hubungannya? Oh, jelas banget hubungannya. Konsumsi berita harian itu contoh sempurna bias informasi skala besar. Kan dibahas juga di bab 99 buku ini ya. Tiap hari kita dibombardir ribuan info potongan berita. Tapi coba deh, kita jujur sama diri sendiri. Berapa banyak sih dari semua info itu yang benar-benar nyambung sama hidup kita? Iya juga ya. Berapa banyak yang bantu kita ambil keputusan lebih baik, entah di kerjaan atau di hidup pribadi. Seringnya kan kebanyakan cuma noise aja. Kebisingan ya, gangguan gitu. Iya, gangguan yang malah nyedot sumber daya kita yang paling penting, waktu dan perhatian. Ini manifestasi bias informasi yang kita hadapi tiap hari. Kita merasa tahu banyak karena ngikutin berita, padahal mungkin kita cuma lagi terdistraksi aja. Oke, penjelasannya jelas banget. Jadi kalau ditarik kesimpulan nih dari bab ini, hati-hati deh sama asumsi kalau makin banyak info pasti makin bagus. Kuncinya belajar kenali dan fokus ke fakta inti aja, sambil sadar ada jebakan ilusi pengetahuan ini. Tepat sekali. Ini bukan berarti kita jadi anti informasi ya, tapi lebih ke arah bijak mengelolanya. Nah, sebagai bahan renungan penutup nih buat Anda para pendengar,
Coba deh ingat-ingat lagi satu keputusan penting yang baru aja Anda buat. Waktu itu, Anda merasa perlu ngumpulin info sebanyak-banyaknya nggak? Mungkin sampai kebanyakan malah. Terus direnungkan gitu ya? Iya, coba direnungkan lagi. Semua info itu beneran bantu nggak? Atau jangan-jangan, sebagian besar malah bikin lambat, bikin bingung, bikin ragu. Mungkin nih, buat keputusan berikutnya, bisa coba eksperimen kecil. Senaja batasi diri. Cukup 3-5 fakta paling penting aja. Terus amati, apa bedanya buat kejelasan pikiran Anda? Buat kecepatan ambil sikap. Siapa tahu ini jadi latihan yang, wah, membuka mata.